Kali ini sesuai masukan para penonton Kupas FS, saya ingin membahas masalah utama negara kita, Indonesia yang kita cintai. Jangan membahas masalah negara orang lain melulu katanya. Oke, saya akan bahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tumbangnya kelas menengah Indonesia, alias pada jatuh miskin kembali. Yuk kita tonton sampai habis. Apakah kalian masuk kelas menengah Indonesia? Jika pengeluaran kalian antara 1,2 juta rupiah sampai 6 juta rupiah per orang, menurut Bank Dunia dan BPS, Anda masuk kategori kelas menengah ini. Jika pengeluaran kalian di atas 6 juta per bulan, kalian masuk kelas atas. Dan jika pengeluaran Anda di bawah 1,2 juta rupiah per bulan, kalian masuk kelas bawah. Indonesia tengah dihadapkan pada kenyataan bahwa kelas menengah berada di ambang krisis. Akhir-akhir ini jumlah kelas menengah Indonesia terus mengecil karena tekanan kenaikan harga, termasuk harga bahan pangan, biaya pendidikan, dan lain-lain, dan penghasilan mereka tidak mengalami kenaikan. Ekonom senior yang juga mantan Menteri Keuangan Khatib Basri mengungkapkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia terus merosot sejak tahun 2019 dan akan terus berpotensi menurun ke depannya. Tahun 2023 kelas menengah turun menjadi 17%, kelas menengah ke bawah naik menjadi 49%, kelompok rentan meningkat menjadi 23%. Bahkan data survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS tahun 2021 menyatakan bahwa 69% penduduk Indonesia adalah penduduk dengan pendapatan kelas menengah ke bawah dan hanya 22,14% masuk kelas menengah. Tahun 2023 tinggal 17% saja. Artinya ada 6% penduduk Indonesia yang turun kelas dengan kemampuan pengeluaran mereka di bawah 1,2 juta rupiah per bulan, alias menjadi jatuh miskin. Angkanya berarti menjadi 75% yang kelas bawah dan sisanya sekitar 8% masuk kelas atas dengan pengeluaran di atas 6 juta rupiah per bulan ke atas. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pekerja informal Indonesia saat ini tercatat 59,17%, melesat dibandingkan per Agustus 2019 yang jumlahnya sekitar 55,88%. Banyaknya pekerja informal menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak bisa diserap oleh lapangan kerja formal. Pekerja informal itu seperti kuli bangunan, paogah, pedagang jalanan, termasuk pengangguran juga termasuk di sini. Tukang ojek online masuk pekerja formal karena mereka membayar pajak. Pekerja informal ini menjadi rentan karena mereka tidak memiliki besaran penghasilan yang pasti. Banyak yang tidak dilindungi oleh asuransi dan ketika mereka mengalami kesulitan, mereka sulit mencari akses keuangan untuk modal ataupun untuk mengajukan kredit untuk bisnis dan lain sebagainya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Agar tidak semakin penasaran, mari kita lebih lanjut kita bahas. Salah satu ciri menurunnya kelas menengah ini karena banyaknya PHK. Ya, contoh konkret tidak lama ini ada puluhan perusahaan tekstil di Semarang, Jawa Tengah melakukan PHK sampai 11.000 karyawan sejak awal 2024. Di antaranya adalah PT Sai Apparel Industries, PT Dupantex, kemudian PT Alenatex, PT Kusuma Hadi Santoso, dan lain-lain. Kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara KSPN juga mencatat sejak 2020 hingga kini jumlah orang yang di PHK sudah sampai 62.000 pekerja dari industri tekstil dan produk tekstil yang mengalami PHK. Belum lagi sektor lain yang tentunya jumlahnya tidak sedikit. Industri manufaktur menjadi salah satu dari sektor kunci dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu fenomena yang sangat mengkhawatirkan adalah deindustrialisasi secara dini. Sektor manufaktur hanya mewakili 18% GDP, turun dari 10 tahun yang lalu yang punya kontribusi 22-23%. Kalau negara-negara maju biasanya setelah industrialisasi berubah menjadi basisnya jasa. Kalau Indonesia setelah industrialisasi balik lagi ke sektor pertanian, perkebunan, dan seterusnya mengalami penurunan dari jumlah industri. Yang jadi masalah adalah apakah industri-industri yang tadi saya sebutkan itu bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentu itu akan menjadi pertanyaan besar. Efek dari deindustrialisasi ini berpengaruh langsung ke masyarakat.
karena industri manufaktur menjadi motor penerimaan pajak serta penciptaan lapangan kerja yang banyak dari supply chain atau rantai pasokan yang panjang. Gelombang PHK juga terus-menerus meningkat di berbagai kota di Indonesia. Paling besar tentu di Jakarta, Bodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta bahkan melonjak hampir 1000% dari 683 pada semester 1 2023 menjadi hampir 7.500 pada Juni 2024. Beberapa perusahaan mengumumkan PHK karyawan seperti Shopee, Goto, Toko Kripto, Zenius, JDID, Ruang Guru, Ajaib, Spotify, dan puluhan perusahaan lainnya yang beroperasi di Indonesia. Dengan kata lain, 70% tenaga kerja kita berada di sektor informal atau pekerjaan berkualitas rendah yang mana tidak membayar pajak dan tidak ada kepastian pendapatan bagi mereka. Pertanyaannya, mengapa kelas menengah pada tumbang dan jatuh miskin? Apakah mereka kena jebakan kelas miskin atau poverty trap? Bagaimana dampaknya dari tumbangnya kelas menengah Indonesia? Dan apa yang harus dilakukan agar kita tidak turun kelas dari kelas menengah ini? Yuk kita bahas, kita kupas dalam Kupas FS. Kita ngopi dulu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Saya Farid Subhan. Mengapa kelas menengah pada tumbang? Beberapa permasalahan terus-menerus memberikan tekanan kelas menengah. Ibarat berlari, mereka nggak kuat maraton. Energinya terbatas, di tengah-tengah jalan nggak ada minuman untuk menambah energi, dan nafas mereka tersengal-sengal. Akhirnya mereka menyerah dan berhenti berlari. Bahkan ada yang balik lagi, jadi menjadi kelas miskin kembali. Masalah yang dihadapi kelas menengah adalah yang pertama, terbatasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terbatasnya lapangan pekerjaan ini semakin dirasakan apalagi semenjak COVID-19 terjadi. Banyaknya lapangan pekerjaan yang bangkrut secara tidak langsung menyebabkan para pekerja mau tidak mau harus mencari pekerjaan baru. Ditambah lagi, seiring dengan perkembangan zaman dan juga permanfaatan AI, banyak yang menjadi alasan dan memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dan membutuhkan skill baru. Dan mereka tidak mampu untuk mengikuti meningkatkan skill baru yang harus dia miliki. Yang kedua adalah kesenjangan sosial. Seseorang yang berada di kelas ekonomi atas akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan tersier mereka. Mereka yang kena PHK atau terpaksa bekerja di sektor informal, mereka turun kelas ekonominya. Mereka fokus untuk memenuhi kebutuhan primer berupa berjuang untuk mengisi perutnya. Dan tentunya mereka susah memikirkan hal yang lain bagi golongan kelas menengah ini. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Mekanisme sosial di negeri ini terkadang membuat persaingan atau kompetisi sulit diformulasikan. Membuat rumus naik kelas itu sangat sulit sekali. Dari bisnis, praktek UMKM hingga proses melamar kerja, banyak di antara mereka yang terjebak dengan masalah orang dalam, suap, tidak transparan, dan lain-lain. Mereka sekolah belum tentu dapat mendapatkan pekerjaan yang baik. Apalagi nggak sekolah makin parah lagi. Kemudian muncullah pengangguran. Terbatasnya lapangan pekerjaan namun suplai SDM yang terus-menerus bertambah, maka berefek pada meningkatnya pengangguran. Bonus demografi yang dari dulu kita bangga-banggakan bahkan menjadi ketakutan, dan prediksi para analis menjadi neraka demografi. Dan betul terjadi. Banyak anak muda yang menjadi angkatan kerja ternyata menjadi tidak produktif dan banyak yang nganggur. Kemudian inflasi. Inflasi alias naiknya harga yang terus-menerus membuat daya beli kelas menengah menjadi menurun. Meskipun angka inflasi ini rata-rata menurut BPS sekitar 3,5% per tahun atau sekitar 42% dalam 10 tahun terakhir, untuk barang tertentu inflasinya mencapai di atas 20% per tahun. Apalagi jika dihitung kenaikan beban pengeluaran seperti biaya sekolah, biaya rumah, kendaraan, iuran, pajak, asuransi, dan lain-lain. Padahal pada kenyataannya, pendapatan kelas menengah ini tidak naik secara konstan mengikuti kenaikan inflasi. Bahkan banyak yang kehilangan pendapatan. Apalagi pengeluaran untuk grocery atau makanan masyarakat meningkat dari 13,9% pada Januari 2023
menjadi 27,4%, naik 2 kali lipat dari total pengeluaran pada Juli 2024. Apakah kelas menengah terkena jebakan middle income trap atau bahkan jebakan poverty trap? Middle income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah merupakan kondisi di mana kemampuan berkompetisi untuk meningkatkan pendapatan di antara kalangan kelas menengah ini hilang atau semakin melemah. Bahkan beberapa yang sebelumnya miskin kemudian naik kelas menjadi menengah terpleset kembali menjadi miskin kembali karena terkena poverty trap atau jebakan miskin, nggak bisa naik kelas. Kondisi ini tentu menghambat pertumbuhan negara dari negara berkembang menjadi negara maju alias negara penghasilan menengah menjadi negara dengan pendapatan yang tinggi. Apa masalahnya? Yang pertama, Indonesia gagal melakukan transformasi ekonomi untuk biaya produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri. Masalah kita tidak hanya hilirisasi barang dan jasa. Proses produksi kita juga mahal di semua sektor, baik pertanian, peternakan, pertambangan, manufaktur, transportasi, retail, jasa, dan lain-lainnya. Termasuk masalah kelangkaan bahan baku dalam negeri dan masalah rantai pasok yang akut. Kemudian biaya upah tenaga kerja dan juga biaya industri produksi semakin meningkat. Tidak diimbangi dengan produktivitas yang meningkat. Tidak ada insentif produksi, ekspor, dan industrialisasi. Akibatnya jebakan lonjakan biaya produksi yang membuat produksi Indonesia tidak kompetitif. Pasar negeri, pasar dalam negeri pragmatis. Kalau ada barang Cina yang murah, ngapain kita produksi dalam negeri yang lebih mahal? Apalagi nggak ada insentifnya dari pemerintah. Kemudian, industri manufaktur gagal. Banyak kelas menengah yang bekerja di sektor manufaktur ini alias di pabrik-pabrik. Banyak pabrik gulung tikar karena tidak bisa bersaing dengan produk asing dan tidak ada proteksi pemerintah. Tentu saja PHK akan terjadi di mana-mana. Kelompok kelas menengah kehilangan pekerjaan dan menjadi miskin kembali. Kemudian kualitas SDM kita yang juga rendah. Bukan berarti pendidikan kita kalah dengan Vietnam atau India, tapi kebutuhan SDM di level operator tidak memiliki kompetensi dan produktivitas yang sebanding dengan tingkat pendidikan, jurusan pendidikan, skill yang dimiliki. Biaya sekolah yang mahal membuat harapan gaji yang tinggi, namun skillnya tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Sekolah vokasi juga tidak menghasilkan tenaga ahli vokasi yang cocok dengan ketersediaan lapangan kerja. Kemudian judulnya saja sekolah vokasi, tapi outputnya sama saja dengan sekolah tinggi atau universitas. Apalagi SMK. Dari total pengangguran sebanyak 7,2 juta orang di tahun 2024, lulusan SMK menyumbang angka paling tinggi. Kemudian lemahnya sistem jaringan pengaman kelas menengah kita. Kelompok kelas atas itu biasanya memiliki akses yang lebih baik untuk bisa bertahan dalam bersaing. Mereka berpendidikan baik dan memiliki jaringan ekonomi dan pertemanan yang juga lebih baik dibandingkan kelas menengah bawah. Adapun kelas bawah, meskipun malas, mereka dijamin tidak akan mati kelaparan. Kenapa? Karena pemerintah banyak program bansos, Kartu Indonesia Pintar, ada BLT, ada Raskin, ada sembako, ada program keluarga harapan, dan masih banyak lagi. Namun bagi kelas menengah yang pengeluaran 1,2 juta sampai 6 juta per bulan, banyak mengalami kesulitan dan harus berjuang sendiri untuk mendapatkan fasilitas ekonomi dan sosial yang baik untuk keluarga mereka. Mulai dari perumahan, kemudian kendaraan, sekolah yang semakin mahal, dan lain-lain. Kemudian bagaimana dampaknya dari tumbangnya kelas menengah ini di Indonesia? Merosotnya jumlah kelas menengah di Indonesia ini memiliki dampak sosial yang tinggi, termasuk dampak ekonomi. Kelas menengah adalah pendorong utama perekonomian. Penurunan jumlah mereka akan mengurangi daya beli dan juga konsumsi, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian dari segi lain, kelas menengah biasanya lebih mampu mengakses pendidikan dan layanan pendidikan yang lebih berkualitas. Dengan berkurangnya jumlah kelas menengah ini, tentu investasi di sektor SDM menurun. Dan dampaknya kualitas pendidikan SDM Indonesia juga akan menurun dan dalam jangka panjang bisa berbahaya dan akan mengurangi produksi.
Dari segi pajak, kelas menengah juga menyumbang pajak pendapatan yang lumayan. Penurunan jumlah mereka bisa berarti berkurangnya penerimaan negara yang dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai pendidikan dan juga layanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Kemudian penurunan kelas menengah juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Konsumsi menurun, ya tentunya hal ini akan mengurangi pendapatan bagi beberapa orang, beberapa perusahaan yang mentargetkan market kelas menengah ini. Beberapa produk dan layanan menjadi tidak terserap di pasar. Kemudian yang terakhir, bagaimana supaya kelas menengah ini bisa terjaga dan tidak turun kelas? Tentu ada dua upaya yang harus dilakukan. Bagi kita sebagai kelas menengah atau bagi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah. Bagi individu kelas menengah, yang pertama, tingkatkan kemampuan mengelola keuangan dengan bijak. Disiplin antara anggaran pengeluaran sesuai dengan pemasukan, mau menabung, berinvestasi secara teratur, dan tentu cukup penting adalah memiliki penghasilan tambahan, ya misalnya dengan jualan online atau bekerja paruh waktu di luar jam kantor misalnya. Kemudian meningkatkan pendidikan dan keterampilan, ya belajar, terus-menerus belajar dengan ilmu keterampilan yang relevan dengan perubahan teknologi, perubahan zaman. Mengambil kursus, sertifikasi itu sangat penting untuk menopang prospek karir ke depan, supaya tidak mudah di PHK di tengah jalan. Kemudian siapkan dana darurat. Ya, minimal 6 bulan biaya hidup ke depan itu harus punya dana darurat kalau misalnya terjadi apa-apa di kita, kehilangan pekerjaan, di PHK dan lain-lain. Kemudian tingkatkan jaringan dan koneksi Anda. Membangun dan menjaga jaringan profesional yang dapat membantu mencari peluang pekerjaan baru atau mendapatkan informasi yang berharga untuk membantu meningkatkan skill dan pendapatan Anda dan karir Anda. Adapun bagi pemerintah, yang pertama yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas seluruh sektor, tidak terkecuali sektor-sektor yang memiliki nilai tambah rendah. Ya. Kemudian yang kedua, pemerintah harus serius mengurusi masalah ekonomi biaya tinggi. Pastikan bahwa untuk industri bahan baku murah. Kemudian ketika produksi itu terjadi, selain serapan dalam negeri, bagaimana didorong untuk ekspor dengan insentif ekspor. Jangan kita disuruh cinta produk dalam negeri, tapi ketika manufaktur melakukan produksi, barang yang sama diimpor kemudian tidak bisa bersaing, akhirnya bangkrut manufakturnya. Kemudian kebijakan insentif di sektor produksi, misalnya pertanian, peternakan, maritim, manufaktur, untuk meningkatkan serapan lapangan kerja. Karena di kelas menengah ini mereka sangat bergantung pada sektor ini. Kemudian misalnya pemerintah punya berbagai program, misalnya Kartu Prakerja, MSIB, dan lain-lain. Berikan insentif itu kepada mereka yang melakukan produksi bagi perusahaannya. Jika di dalam negeri misalnya produksi bisa ditingkatkan dengan program-program itu, pemerintah bisa melakukan link and match program tersebut untuk meningkatkan produktivitas, dan yang paling penting adalah ketika mereka sudah melakukan produksi, diproteksi supaya bisa terserap di dalam negeri. Ketika ada kelebihan produksi, didorong untuk ekspor. Jangan malah ketika produksi dihajar dengan barang-barang impor. Kemudian perbaiki proses pendidikan, ya terutama pendidikan SMK, pendidikan vokasi, dan juga universitas. Harus jelas outputnya dari masing-masing proses pendidikan tersebut supaya apa? Manufaktur, perusahaan-perusahaan, mereka itu bisa ditopang oleh sumber daya manusia yang betul-betul siap mensupport itu dengan output produksi yang maksimal, ya, dengan skill yang bagus. Kemudian perbaiki proses pendidikan antara SMK, vokasi, dan universitas. Harus jelas outputnya, biar orang yang sekolah itu tidak tertipu, ya. Mereka SMK, vokasi itu bisa mendorong industrialisasi, bisa mendorong manufaktur untuk menghasilkan output yang baik dengan biaya produksi yang terjaga, bahkan kalau bisa murah. Kemudian perbaiki sistem upah tenaga kerja. Jangan sekedar UMR, tapi harus diklaster sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Jangan disamaratakan semua angkatan kerja. Seorang sarjana dengan lulusan SMA dan yang tidak sekolah, harapan gajinya sama, UMR. Yang nggak sekolah, nggak laku, yang sarjana merasa tidak dihargai. Akhirnya sekolah menjadi tidak jelas mau mencari apa kita kuliah. Karena kompetensi tidak jelas dan kemudian kompetensi
yang sudah dikejar tidak dihargai oleh industri, akhirnya pendidikan menjadi tidak jelas. Kemudian insentif modal dan pajak untuk wirausahawan, biar para usahawan tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya kasih mereka bebas pajak 3 tahun, modal kerja, kredit modal kerja, dan lain-lain. Kemudian berikan dukungan kepada UMKM. Jangan setengah-setengah, KUR misalnya. Bagaimana KUR itu tepat sasaran dan tidak terlalu banyak syarat. Termasuk misalnya harus syarat agunan. Kalau memang mereka bisnisnya maju, lancar, dukung penuh mereka supaya menyerap tenaga kerja baru. Kemudian hal yang sangat penting bagi pemerintah adalah menyiapkan jaring pengaman sosial bagi kelas menengah. Kenapa? Karena mereka sendirian, tidak ada yang nolongin. Yang atas sudah jago cari duit, sementara yang bawah banyak bantuan sosial, yang kelas menengah penghasilannya, pengeluarannya hanya 1,2 juta, tapi nggak mendapatkan bantuan. Mereka perlu disupport untuk pendidikan keluarga, mungkin perlu kendaraan, perumahan, kesehatan, dan juga bagaimana kalau mereka menganggur, harus dipikirkan. Bagaimana menurut kalian? Ayo berikan pendapatmu dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk mendukung konten Kupas. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.